Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya kami ingin berterima kasih terhadap Bu Sri Hastuti selaku dosen mata kuliah Akuntansi Biaya kelas K. Di sini kami dari kelompok 3, 7, dan 8 akan mempresentasikan materi kami tentang Project Learning Proses Costing dari PT Hetzer Medical Indonesia Tbk. Next. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan lebih dahulu dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Dunia Ahmad Jauzi dari NPM 251. Terus ada teman saya yang masih berhalangan untuk hadir, namanya Rizaldi Ardiansa dengan NPM akhiran 281. Perkenalkan, nama saya Giovanni Denis Saputro dengan NPM akhiran 257. Selanjutnya dari kelompok 7, saya sendiri Maulina Panggabean dengan NPM akhiran 222. Saya B. Fatihah Jandini dengan NPM akhir 208. Saya Rahma Oktaviani dengan NPM akhir 221. Saya Dwi Tadi Ajeng Syawaliyah dengan NPM akhir 227. Selanjutnya dari kelompok 8, saya Zakia Ramadhani akhiran NPM 107. Saya Amelia Frindita dengan NPM 113. Saya Lois Eunike Nainggolan dengan NPM 172. Saya Knesser Syahat dengan NPM akhiran 236. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang profil PT Hetzer Medical Indonesia Tbk. Hetzer Medical Indonesia Tbk didirikan pada tanggal 31 Desember 2010. Kantor pusat Hetzer Medical Indonesia Tbk berlokasi di Jalan Mahar Martanegara nomor 101 Kelurahan Cigugur Tengah, Kecamatan Cimahi dan Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan METS adalah bergerak dalam bidang industri barang plastik lainnya, industri dalam peralatan kedokteran dan kedokteran gigi, serta perlengkapan lainnya. Berdasarkan besar alat laboratorium, alat farmasi, dan alat kedokteran untuk manusia. Saat ini, kegiatan usaha utama METS adalah bergerak dalam bidang industri masker dengan merek dagang Evo Plasmed dan peralatan kesehatan dan turunannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, sekarang kita masuk ke laporan posisi keuangan. Seperti yang kita ketahui kan di laporan posisi keuangan terdapat komponen-komponen seperti aset, liabilitas, dan ekuitas. Yang pertama aset. Aset keuangan itu diklasifikasikan dalam dua kategori sebagai berikut. Yang pertama aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi, lalu aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain. Lalu selanjutnya ada liabilitas. Perusahaan menentukan klasifikasi liabilitas keuangan mereka pada saat pengakuan awal. Seluruh liabilitas keuangan diakui pada awalnya sebesar nilai wajar dan dalam hal pinjaman dan utang, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. Lalu yang terakhir ada ekuitas. Setelah pengakuan awal, perusahaan dapat memilih untuk mengklasifikasikan investasi ekuitasnya secara tidak dapat dibatalkan sebagai instrumen ekuitas yang ditetapkan pada nilai wajar melalui OCI jika definisi ekuitas sesuai PSAK nomor 50, instrumen keuangan penyajian dan tidak dimiliki untuk diperdagangkan. Klasifikasi ditentukan berdasarkan instrumen per instrumen. Selanjutnya adalah laporan posisi keuangan PT Hetzer Medical Indonesia terbuka pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 dengan catatan disajikan dalam rupiah kecuali dinyatakan lain. Yang pertama adalah aset. Aset terdiri dari aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar terdiri dari akun kas dan bank, piutang usaha, piutang lain-lain, persediaan, pajak dibayar di muka, uang muka, dan biaya dibayar di muka.
Total aset lancar yaitu pada 2021 sebesar 14.894 juta dan pada tahun 2022 sebesar 37.390 juta. Jadi ada peningkatan total aset lancar dari tahun 2021 ke tahun 2022. Selanjutnya adalah aset tidak lancar. Aset tidak lancar terdiri dari aset pajak tangguhan dan aset tetap neto. Total aset tidak lancar tahun 2021 yaitu 35.085 juta. Tahun 2022 43.536 juta. Jadi ada peningkatan dari tahun 2021 ke tahun 2022. Jadi total aset adalah pada tahun 2021 49.980 juta, pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 80.927 juta. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada liabilitas. Liabilitas terdiri dari liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka pendek terdiri dari utang usaha, utang lain-lain, utang pajak, utang pembiayaan konsumen, dan utang bank. Total liabilitas jangka pendek pada tahun 2021 yaitu 7.145.123.712 rupiah. Pada tahun 2022 total liabilitas jangka pendeknya yaitu 4.142.904.876 rupiah. Pada liabilitas jangka panjang terdiri dari liabilitas imbalan pasca kerja, utang pembiayaan konsumen, dan utang bank, yaitu total liabilitas jangka pendek pada tahun 2021 yaitu 9.243.781 rupiah. Pada tahun 2022 yaitu 7.999.221.913 rupiah. Selanjutnya total liabilitas secara keseluruhannya pada tahun 2021 yaitu 17.517.367.493 rupiah. Mengalami penurunan pada tahun 2022 yaitu 12.140.126.789 rupiah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada ekuitas. Ekuitas tersendiri di sini ada terbagi 3 modal, yaitu yang pertama modal saham, nilai nominal 20 perak dan 20 rupiah dan 500.000 per saham masing-masing pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021. Yang kedua modal dasar, yaitu 5 miliar dan 200.000 saham masing-masing pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021. Yang ketiga modal ditempatkan dan disetor penuh 1.562.500.000 dan 50.000 saham masing-masing pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021. Terus ada tambahan modal di setor, kemudian saldo laba yang dibagi dua, yaitu dapat ditentukan penggunaannya dan belum dapat ditentukan penggunaannya. Terakhir ada rugi komprehensif lain. Sehingga total ekuitas pada tahun 2021 yaitu 32.463 dan tahun 2022 68.787.000. Sehingga terjadi peningkatan pada tahun 2022. Terakhir, total liabilitas dan ekuitas secara keseluruhan pada tahun 2021 sebesar 49.980.000 dan tahun 2022 80.927.000. Begitu juga ada terjadinya peningkatan pada tahun 2022. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian selanjutnya ada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya dari PT Hetzer Medical Indonesia. Laporan laba rugi tersebut terdapat akun penjualan, di mana pada tahun 2021 menghasilkan sebesar 75,7 miliar dan pada tahun 2022 menghasilkan 37,5
miliar. Selanjutnya ada beban pokok penjualan yang dimana pada 2021 menghasilkan 20,4 miliar dan pada tahun 2022 menghasilkan 16,2 miliar. Kemudian ada laba kotor yang pada 2021 menghasilkan 55,3 miliar dan pada tahun 2022 menghasilkan 21,5 miliar. Selanjutnya terdapat beban penjualan dan beban umum dan administrasi. Beban penjualan tahun 2021 menghasilkan 7,9 miliar, sedangkan pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 3,3 miliar. Beban umum dan administrasi pada tahun 2021 menghasilkan 13,3 miliar dan 2022 menghasilkan 13,5 miliar. Sehingga dapat ditotal laba usaha yang didapatkan oleh PT Hetzer Medical Indonesia pada tahun 2021 sebesar 34 miliar, sedangkan tahun 2022 sebesar 4,5 miliar. Selanjutnya yaitu pendapatan beban lain-lain. Nah, pada tahun 2021, penghasilan keuangan PT Hetzer Medical Indonesia Tbk sebesar 233.362.342. Kemudian beban keuangannya berkurang sebesar 180.418.835. Kemudian untuk pendapatan lain-lainnya secara bersih yaitu sebesar 10.954.502, sehingga total laba sebelum pajak penghasilan pada tahun 2021 yaitu sebesar 34.127.601.770. Masuk ke tahun 2022, penghasilan keuangan PT Hetzer Medical Indonesia Tbk memperoleh penghasilan keuangan sebesar 24.420.716. Kemudian beban keuangannya bertambah sebesar 759.202.163. Kemudian untuk pendapatan lainnya sebesar 3.222.200.650, sehingga total laba sebelum pajak penghasilannya sebesar 596.315.821. Selanjutnya yaitu ada pajak penghasilan. Terdapat pajak penghasilan kini dan pajak penghasilan tangguhan. Yang pada tahun 2021 yaitu pajak penghasilan kini terdapat 7.458.377.000 dan pada tangguhan yaitu terdapat 37.877 sehingga menghasilkan beban pajak penghasilan neto pada tahun 2021 yaitu 7.496.255.000 dan pada tahun 2022 pajak penghasilan kini yaitu 318.668.000 dan pada tangguhan terdapat 40.584.000 sehingga menghasilkan beban pajak penghasilan neto pada tahun 2022 yaitu 359.253.000 sehingga menghasilkan laba bersih tahunan pada tahun 2021 yaitu 26.631.346.000 dan pada tahun 2022 yaitu 237.061.000 sehingga mengalami penurunan. Selanjutnya ada penghasilan rugi komprehensif lain. Di sini ada pos yang tidak akan direklamasikan ke laba rugi. Pengukuran kembali atas imbalan pasca kerja pada tahun 2021 sebesar 5.527, sedangkan pada tahun 2022 sebesar 39.179. Dengan pajak penghasilan terkait pada tahun 2021 sebesar 1,2 juta dan pada tahun 2022 sebesar 8.619.
Total laba rugi komprehensif lain neto setelah pajak pada tahun 2021 sebesar 4.311, sedangkan pada tahun 2022 sebesar 30.560. Laba komprehensif tahun berjalan pada tahun 2021 sebesar 26.635 juta, sedangkan pada tahun 2022 sebesar 206.501. Dengan laba bersaham pada tahun 2021 sebesar 21,31, sedangkan pada tahun 2022 sebanyak 0,17, sehingga mengalami penurunan. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Jadi kesimpulan yang didapat dari keseluruhan laporan keuangan PT Hazer Medical Indonesia yang bergerak pada bidang perdagangan dan industri ini, perusahaan ini bergerak pada industri seperti peralatan kedokteran dan kedokteran gigi serta perlengkapan lainnya, mencatat laba komprehensif yang menurun di tahun 2022. Penghasilan keuangan di tahun 2022 menurun sebesar 89,5% dari tahun sebelumnya. Sedangkan beban keuangan di tahun 2022 meningkat sebesar 76,2% dari tahun sebelumnya. Sekian presentasi dari Project Learning proses costing kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.